Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik, makin benar. Kita akan belajar tentang eksposisi ayat-ayat sulit, yaitu dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 28 dan 29. Kisah Rasul 15, 28 dan 29, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ayat ini yang nampaknya mengemukakan sebuah aturan sederhana bagi umat percaya dari bangsa-bangsa lain, umat yang bukan bangsa Israel atau jasmani, telah digunakan sebagai bukti bahwa hukum perjanjian lama termasuk hari-hari raya tahunan dan hari-hari sabat sudah tidak diharuskan untuk dilakukan oleh umat percaya dari bangsa-bangsa lain seperti kita di Indonesia. Namun, hanya dengan membaca ayat ini dalam pasal ini saja sebenarnya kita sudah dapat menemukan bahwa aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain diperluas sampai mencakup semua aturan dan hukum seperti yang jelas dicatat dalam ayat ke-21. Perdebatan yang muncul dalam Kisah Rasul pasal 15 ini adalah mengenai apakah bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan melalui usaha-usaha manusia seperti menyunatkan diri dan melalui hukum Taurat ayat yang ke-24 tanpa perlu memurnikan hati mereka dengan iman ayat yang ke-9, melalui anugerah Yahusua ayat 11. Konsili kemudian memutuskan untuk tidak meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri ayat yang ke-10. Kuk adalah sebuah konsep satu salah yang menyatakan bahwa melalui perbuatan pribadi kita diselamatkan. Semua upaya untuk mengajarkan bahwa kita perlu melakukan beberapa perbuatan tertentu untuk dapat diselamatkan adalah tindakan meletakkan sebuah kuk pada umat Yahuwah. Dan hal inilah yang dimaksudkan dengan umat Yahuwah. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh para rasul yang mereka nyatakan dengan konsili yang pertama. Mereka menolak ajaran salah yang meletakkan kuk pada pundak orang-orang percaya, bahwa di mana ajaran salah ini telah membuat mereka berpikir bahwa mereka dapat diselamatkan hanya dengan menyunatkan diri mereka. Rasul Paulus teguh dalam pengajaran bahwa kita hanya diselamatkan melalui iman kepada pengorbanan Yahusua dan sunat itu sendiri. Tanpa iman, Yahusua adalah sebutan nama Tuhan, tidak akan pernah memberikan pembenaran kepada kita. Tapi iman Abraham telah dipastikan dalam tindakan sunat. Ketaatan kita adalah buah dari keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Bukan ketaatan yang menghasilkan keselamatan, tapi ketaatan adalah hasil dari keselamatan itu. Seperti yang Rasul Yakobus katakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya mati. Yakobus 2:17. Pembicaraan dan keputusan yang selengkapnya dilakukan di Yerusalem sebelum suratnya dituliskan, dan itu tidak terbatas hanya pada ayat 20, tetapi juga harus termasuk ayat 21 yang secara langsung melanjutkan pemberitaan semua hukum Taurat yang tentu saja diketahui, yang tentu saja kecuali persembahan korban binatang yang telah digenapi sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. Konsili Yerusalem secara langsung menyatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadah. Kisah Rasul 15 ayat 20 dan 21. Perintah-perintah yang diberikan dalam bentuk surat tertulis seperti yang dicatat dalam ayat 28 dan 29 harus disadari sebagai tambahan pada apa yang sudah dinyatakan secara langsung pada ayat 21 di atas. Jika Anda masih kurang yakin, silakan lihat pada daftar yang dikemukakan dalam hal-hal lain yang dilarang dalam hukum Taurat dalam kitab Wahyu 21:8 ayat 27, 8 dan ayat 27 yang tidak disebutkan dalam aturan sederhana yang ada dalam Kisah Rasul 15 ayat 20. Silakan perhatikan pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak terdaftar dalam Kisah Rasul 15:20. Ini akan membuat semua orang termasuk kita sebagai bangsa-bangsa lain tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru atau surga. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala.
oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Juga perhatikan baik-baik ayat di bawah ini yang mengharuskan berlangsungnya ketaatan pada hukum Taurat oleh semua orang yang ingin memperoleh kehidupan kekal dan masuk ke dalam Yerusalem baru. Yahusua berkata, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu saja yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Yahua. Matius 19 ayat 2-17. Bahkan di bawah tekanan penderitaan mereka dengan sabar mempertahankan hal-hal ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memenuhi perintah Yahua dan iman dari Yahusua. Mereka akan memperoleh hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka melakukan. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sebab mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Demikianlah ayat-ayat sulit, semoga akan menolong dan kita akan belajar ayat sulit yang lain. Shalom, salam podcast M116.